Satu lagi yang mau tanya, kalau di Islam itu, kalau surganya itu, apa kita sebelum ke surga itu harus masuk neraka dulu gitu ya, untuk menanggung dosa-dosa? Iya, jadi di dalam Al-Quranul Karim tidak dijelaskan bahwasanya masuk ke neraka itu artinya mendapatkan siksaan di neraka. Laksana kita masuk ke dalam rumah sakit bukan berarti kita ke sana sebagai pasien. Bisa jadi kita adalah pengunjung, penjenguk, dan seterusnya. Nah, sedangkan neraka itu adalah satu kepastian adanya. Neraka itu ada satu kepastian. Artinya bahwasanya sebelum umat Islam ini kemudian sampai kepada surga, semua manusia akan melewati itu. Melewati, sama seperti melewati pemakaman bukan berarti kita masuk menjadi mayat, menjadi orang yang dikubur. Masuk ke pemakaman bukan berarti kita masuk ke liang lahat. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwasanya dalam surah Maryam ayat 71 di situ dikatakan bahwasanya semua manusia, bukan cuma umat Islam, seluruh umat manusia akan melewati titian, yaitu titian yang ada di atas sirat. Di sirat dan di bawahnya itu ada neraka. Ya. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan, semacam jembatan, jalan, di mana di bawahnya itu ada neraka. Wa im minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Jadi tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi. Jadi kita mendatangi, tetapi kita tidak masuk ke dalam. Yang Muslim ini tidak masuk di dalam. Yang masuk jatuh ke bawah itu, ke dalam itu hanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka masuk ke dalam jahannam. Kalau umat Islam, Allah katakan, summa nunajjil ladzina taqaw wa nataruz zalimina fiha jidiyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kufur, orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan bersimpuh. Nah, itu jelas. Sedangkan kenapa kemudian umat Islam itu masuk ke dalam surga harus melewati sirat tersebut? Karena memang orang Islam itu memiliki warisan. Apa warisan umat Islam? Warisannya adalah surga Firdaus. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 10 dan ayat 11. Ulaika humul warithun alladziina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam memiliki warisan berupa surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya itu yang di Markus 5 ya akhiyah. Markus 5 ayat 49 kalau nggak salah. Markus 9, sorry. Semua manusia akan digarami dengan api. Nah, itu yang bahaya itu. Karena kenapa? Tidak ada solusi. Setelah semua digarami dengan api, tidak ada solusi bahwa yang ini kembali ke surga. Gak ada. Digarami dengan api semua manusia. Jadi emang harus melalui neraka dulu baru diangkat ke surga gitu? Bukan masuk ke neraka. Bukan masuk ke neraka. Mendatangi artinya itu melewati. Neraka itu adalah satu kepastian yang akan dilewati. Neraka itu ada, surga itu ada. Jadi orang-orang kafir itu akan semua masuk ke dalamnya. Sedangkan umat Islam itu akan berjalan menuju kepada surga. Paham tidak, Pak? Ya. Nah, tetapi hikmah di balik itu semua untuk ketika masuk ke dalam surga, walladzina amanu wa amilus salihati, jelas sekali diterangkan orang-orang beriman mengerjakan amalan saleh, sungguh mereka akan ditempatkan pada tempat-tempat yang ada di surga itu, tempat yang tinggi. Mereka kekal di dalamnya. Itu jelas itu. Jadi ketika melihat dijamin ya masuk surga. Umat Islam insya Allah, alhamdulillah. Jaminannya jelas. Tadi saya sudah membacakan. Saya ulang lagi ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang kemudian memelihara dirinya dari perbuatan zina. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Mereka ini yang dijelaskan di ayat-ayat ini, kepada mereka Allah memberikan warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu warisan berupa surga Firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalamnya khalidun, kekal. Jelas Al-Quran. Jaminan untuk umat Islam jelas. Itu tidak diragukan sama sekali. Bekasi dindahin. Barakallahu fiik. Nah, sedangkan kalau di surga itu apa misalnya apa betul nanti kalau di surga itu disediakan 72 bidadari, itu berarti di surga itu kenapa? Ada misalnya kayak ada perkawinan lagi apa tidak? Di surga itu kita memiliki pelayan-pelayan yang bernama bidadari.
Nah, Tapi itu maksudnya. iya, tapi yang menjadi permaisuri kita itu adalah istri-istri kita ketika di dunia. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya menjadikan istri-istri mereka itu sebagai wanita soleha supaya bisa menjadi permaisuri kelak di jannah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umat Islam mau menikah dengan bidadari boleh, mau kawin dengan bidadari boleh, mau tidak kawin juga nggak apa-apa. Terserah. Yang jelas di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya laki perempuan di dalam surga itu tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun, tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ jelas dikatakan wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha, baik itu perempuan maupun laki-laki, wa huwa mu'minun, apabila mereka beriman, apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Mereka sungguh akan menjadi penghuni neraka dan sedikit pun di antara mereka laki maupun perempuan tidak ada sedikit pun dirugikan, tidak ada sedikit pun dizalimi. Mereka akan diuntungkan dan diberikan kemenangan yang nyata. Itu jelas. Iya, terima kasih. Tinggal Sama-sama. Iya. Nggak rindu sama orang tua, rindu tapi belum bisa nengok. tapi udah meninggal. Yang ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Kalau di agama Anda yang sekarang, secinta dan sesayang apapun saudari saya terhadap keluarga, Anda nggak ketemu lagi di surga. Nggak ada dalilnya orang Kristen berjumpa dengan keluarganya, anaknya, orang tuanya, nggak ada. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi kalau umat Islam itu udah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal anaknya, suaminya, saudara-saudaranya, rindu kepada mereka, ingin jangan lagi jumpa. Subhanallah, Allah mengatakan surga Aden itu dimasuki oleh umat Islam bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan pasangan-pasangannya, orang tuanya, dan seterusnya. Itu di Islam. Mereka akan berkumpul kembali dengan keluarganya di jannah, di surga. Tapi kalau di Kristen cari datanya, itu tidak akan mungkin Anda temukan. Kalau di Islam, orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita, membiayai kita, dan seterusnya, meninggal dunia. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, rindu kasih sayang mereka, rindu belayan mereka, rindu pelukan mereka, rindu kemudian ingin bersenda gurau dengan mereka, rindu dengan dekapannya, sentuhan tangannya pada kepala kita, rindu dengan itu semua. Alhamdulillah ada harapan untuk hidup pada tataran kehidupan yang kekal. Rupanya kita masih bisa hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di Kristen tidak ada. Ada di Kristen. Tidak pernah saya temukan data di Kristen nanti di surga ketemu dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, nggak ada. Semua di Kristen di surga nanti nafsi-nafsi mereka. Kerjanya hanya memuji terus, memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal. Coba saudari ini bayangkan, dalam kehidupan yang kekal Anda memuji aja terus. Haleluya, 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 haleluya. Itu Anda lakukan coba sebulan aja dulu, non stop. Apa itu kebahagiaan? Sudahnya di sana Anda jumpa orang tua, sudahnya di sana Anda ketemu keluarga. Ini surga atau apa sih? Tapi kalau di Islam, begitu mereka masuk ke dalam jannah, mereka dipertemukan dengan saudara-saudara mereka, dengan orang tua yang mereka cintai. Masuk ke tempat yang paling membahagiakan. Coba Anda bayangkan kalau Anda pergi suatu kota bersama dengan keluarga yang Anda cintai. Bahagianya minta ampun. Bahagianya sebahagia mungkin. Bayangkan kalau Anda pada tempat yang membahagiakan sebahagia yang tidak pernah kita bayangkan. Semua serba kebahagiaan, semua serba kenikmatan, semua serba yang dibutuhkan dan mencari kesenangan kita selaku manusia. Lengkap fasilitasnya. Kemudian di situ bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam kehidupan kekal, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi rasa dengki, iri, sakit hati, cemburu, hasad, dan seterusnya. Hidup dengan mereka dalam kehidupan yang kekal. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang di sebelah, di saat kita bersenda gurau dengan keluarga menikmati kebahagiaan di surga, yang di sebelah, surganya sebelah, belum memuji, belum lagi ada naga perang. La haula wala quwata illa billah. Sementara perang, Mikail berperang dengan malaikat, Mikail dengan naga berperang. Kita orang Amerika aja dengan IRA yang berperang jauhnya dari Indonesia, kita ikut imbasnya. Ini di surga yang perang naga coy, melawan malaikat beserta dengan serdadu-serdadunya.